Ya, halo semuanya. Di sini saya Hadet Sedik Mardika Nugraha mungkin akan lebih banyak eh, muncul di dalam video, dan mungkin maafkan bila terlalu banyak background yang berbeda, karena di sini juga saya ingin lebih bereksplorasi dengan editan saya. Jadi mari kita coba saja. Baik, dengan video ini berjudul tentang landasan filosofis pendidikan oleh Dr. Tatang Syarifudin, MPD. Di dalam landasan filosofis pendidikan ini banyak sekali subjudul, dan subjudul sendiri akan dibacakan oleh saya dan teman-teman saya dalam video. Jadi mungkin sebelum masuk saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama ada filsafat dan filosofis pendidikan. Lalu adanya landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Dan yang terakhir ada landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila. Itu akan dibacakan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Jadi mari kita langsung saja mungkin ya. Di sini saya akan menjelaskan definisi berfilsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni philen dan juga sophia, artinya cinta kebijaksanaan. Juga didukung dari definisi Titus bahwa filsafat adalah cara berpikir secara reflektif atau kumpulan teori. Lalu selanjutnya ada karakteristik berfilsafat. Ada objek studi, proses berfilsafat, tujuan berfilsafat, lalu ada hasil berfilsafat, penyajian, dan juga sifat kebenarannya. Lalu selanjutnya ada sistematika atau cabang-cabang berfilsafat. Ada dua, yakni yang pertama filsafat umum, lalu ada filsafat khusus. Filsafat umum terdapat metafisika, epistemologi, logika, dan juga aksiologi. Lalu yang terakhir ada aliran berfilsafat. Aliran berfilsafat poinnya ada idealisme, realisme, dan juga pragmatisme. Ini saya akan menjelaskan mengenai definisi landasan filosofis pendidikan, yang artinya seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat dijadikan untuk titik tolak dalam pendidikan. Lalu selanjutnya ada struktur landasan filosofis pendidikan. Gagasan ini diturunkan dari filsafat umum, di antaranya ada hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat nilai, dan juga hakikat pengetahuan. Lalu selanjutnya ada karakteristik landasan filosofis pendidikan yang bersifat normatif atau preskriptif, atau dengan kata lain bersifat faktual. Yang terakhir ada aliran dalam landasan filosofis pendidikan. Implikasi ini terdapat dalam filsafat umum atau dikenal sebagai landasan filosofis pendidikan pragmatisme, idealisme, dan realisme. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Sini saya akan membahas materi saya ya, yang dimana landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme ya. Yang pertama ada idealisme gitu ya, konsep filsafat umum yang dimana mengklaim bahwa realitas hakikatnya itu bersifat spiritual dan manusia memiliki tujuan hidup yang dimana aturan moral yang jelas gitu ya. Terus tujuan pendidikannya itu adalah untuk pembentukan karakter, pengembangan bakat instansi, dan kebijakan sosial. Kemudian kurikulum si pendidikannya itu untuk membangun kemampuan berpikir melalui pendidikan liberal. Kemudian yang kedua ada realisme, yang dimana realisme ini umumnya memandang dunia dalam pengertian materi yang hadir sendirinya gitu ya. Dan pendidikannya itu untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kemudian kurikulum si pendidikannya itu harus bersifat komensif dan berisi sains, matematika, ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial, serta nilai-nilai. Yang ketiga ada pragmatisme, jadi mana anti metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan gitu ya, tidaklah mungkin dan tidak perlu gitu. Dan tujuan pendidikannya itu
untuk pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung terus menerus gitu ya, dan kurikulum pendidikannya itu berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji gitu ya, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian untuk metodenya itu mengutamakan metode pemecahan masalah, penyelidik dan penemuan gitu ya. Kemudian dan peran pendidik dan peserta didik gitu ya. Peranannya itu untuk memimpin dan membimbing peserta untuk belajar tanpa ikut campur. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang landasan filsafat pendidikan nasional dalam ruang lingkup Pancasila. Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga dasar pendidikan nasional kita. Nilai-nilainya ada dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi pijakan dalam merancang tujuan dan praktik pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, mari kita masuk ke konsep filsafat umum. Ada 3 bagian penting. Yang pertama ada metafisika, lalu yang kedua ada epistemologi, lalu yang ketiga ada aksiologi. Dari sisi metafisika, kita meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Jadi, pendidikan harus diarahkan agar manusia sadar akan hakikat hidupnya sebagai ciptaan Tuhan. Lalu, dari sisi epistemologi, semua pengetahuan sejatinya berasal dari Tuhan. Pengetahuan bisa datang lewat wahyu, akal, pengalaman, hingga intuisi. Ada yang bersifat mutlak, seperti ajaran agama, dan ada yang bersifat relatif, seperti ilmu pengetahuan dan sains. Pendidikan berperan penting untuk menyeimbangkan keduanya. Terakhir, dalam sisi aksiologi, membahas hakikat nilai. Nilai sejatinya juga bersumber dari Tuhan, diturunkan kepada manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Nilai ini menjadi dasar bagi pendidikan untuk membentuk pribadi beriman, berakhlak, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, melalui Pancasila, pendidikan di Indonesia bukan hanya mencetak manusia pintar, tapi juga manusia yang beriman, bermoral, dan peduli pada sesama. Terima kasih. Halo semuanya, mari kita lanjutkan dari materi yang dari teman-teman saya sudah sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah konsep pendidikan berlandaskan undang-undang. Jadi konsep pendidikan berdasarkan undang-undang sendiri itu terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Fang Tahun 2003, dan isinya itu tentang sistem pendidikan nasional. Secara umum, pendidikan di Indonesia sendiri itu tidak hanya berfokus kepada akademik, tapi juga mencakup pembentukan kepada pendidikan karakter maupun juga dengan potensi diri. Dan itu adalah penjelasan singkatnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin pertama, yaitu poin pertama sendiri merupakan adanya hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan di Indonesia itu memiliki pendekatan namanya holistik individualistik. Artinya pendidikan itu harus mengembangkan suatu individu secara utuh. Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah kita tuh harus memfokuskan suatu individu itu tidak hanya dalam mendapatkan pekerjaannya, tapi juga kita tuh harus mengembangkan peserta didik bisa berkembang secara integral dalam kehidupannya. Yang kedua adanya pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar pendidikan sendiri itu ada 4 pilar utama. Mungkin pilar yang pertama itu adalah tujuan pendidikan, lalu yang kedua adanya epistemologi, yang ketiga adanya aksiologi, yang keempat ada implementasi pendidikan. Mungkin kalau tujuan pendidikan sendiri sih sudah jelas ya. Jadi pendidikan itu ya tujuannya adalah untuk mendapatkan untuk bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Sedangkan pada epistemologi itu adalah hakikat pendidikan, hakikat pengetahuan. Pengetahuan itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga dari upaya melalui penelitian dan pengalaman. Dan yang ketiga tadi itu adanya aksiologi. Dia itu adalah hakikat nilai. Jadi nilai-nilai dasar dalam pendidikan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia itu harus menyeimbangkan antara
hubungan mereka dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga masyarakat. Dan pilar terakhir itu adanya implementasi pendidikan. Pendidikan adalah proses yang disengaja dan terencana. Jadi kalau misalnya pendidikan itu sudah pasti kita tuh terencana ya. Dari awal kita ingin belajar, dari awal kita ingin mencari suatu hal, dan itu pasti terencana dan disengaja. Nggak mungkin tidak secara tidak disengaja. Dan itu tuh untuk mengembangkan potensi diri peserta didik secara aktif. Jadi peran guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga ikut serta dalam memberdayakan peserta didik. Poin yang ketiga tadi itu adalah fungsi pendidikan. Pendidikan itu memiliki memiliki dua fungsi utama, yaitu pada konservasi dan juga kreasi. Kalau konservasi sendiri itu menjelaskan bahwa pendidikan itu bertugas melestarikan nilai pengetahuan dan juga norma yang sudah terbukti pada generasi sebelumnya. Sedangkan pada kreasi, jadi pendidikan itu menciptakan memperbarui realitas. Jadi peserta didik itu diharapkan untuk mengawali perubahan yang memang sebelumnya tidak ada. Seperti itu. Dan yang keempat adalah poin yang terakhir dan menurut saya adalah poin yang sangat krusial, itu adalah peran guru dan murid. Kenapa? Karena peran guru dan peserta didik itu harus saling melengkapi. Karena tanpa adanya guru, maka tidak ada namanya murid. Tanpa adanya murid, tidak ada juga yang namanya murid. Jadi ya harus ada dua-duanya dalam saling melengkapi sendiri. Dan yang terakhir adalah ini menekankan bahwa guru itu tidak hanya sebagai sumber pengetahuan atau hanya mungkin kita bisa mencari istilah adalah AI ya. Bukan. Kita tidak menggunakan guru seperti itu tapi guru tuh merupakan teladan dan juga motivator dan pendukung untuk peserta didik. Jadi tanpa adanya guru, mungkin kita nggak bakal seperti itu. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dari kelompok pertama. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai bertemu di kelompok kedua. Dadah. Semuanya, halo. Akhirnya kita telah berada di ujung video. Banyak sekali yang saya coba di dalam video ini dan luar biasanya alhamdulillah tercapai. Pembuatan video ini sangat menantang menurut saya karena saya membuat video ini kisaran 24 jam 3 hari dan itu dibagi-bagi. Walaupun memang video ini cuma 10 menit tapi pembuatannya sangat menguras tenaga dan otak. Tapi dibalik itu semua saya sangat suka dengan hasilnya dan saya juga suka dengan prosesnya. Jadi sebelumnya kita belum berkenalan, mungkin saya sendiri adalah Ahadiat Sedik Mahardika Nugraha dengan NIM 2403447 dan ada teman saya yang memakai baju putih, namanya adalah Verly Raditya. Lalu ada yang memakai kemeja biru, namanya Robri Apriansah Sudarajat. Lalu ada perempuan tersendiri di kelompok kami yang bernama Saskia Agustin. Terima kasih yang telah mendengarkan hingga saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Good luck untuk kelompok kedua dan see you di kelompok kedua. Dadah.